apa yang disampaikan di dalam kebijakan Kemendikti-Saintek ini itu lebih kepada membebankan teman-teman dosen yang untuk mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam sosialisasi itu tidak disampaikan bahwa pada jurnal terbitan tahun berapa kita harus mengumpulkan tetek bengeknya yang tidak begitu penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu dosen. Ini lanjutan ya dari video yang kemarin, yang memang saya membahasnya per part ya, biar nanti tidak terlalu panjang videonya, karena kalau saya bahas itu akan terlalu panjang. Nah, ini pun itu saya cukup untuk membahas terkait dengan pengembangan karir dosen, sedangkan untuk penguatan integritas akademik saya akan bawakan pada next video. Jadi saya harap Bapak Ibu dosen itu bisa menyaksikan ini secara full, bila perlu bisa di-share ke teman-temannya. Tetapi sebelum kita lanjut untuk membahas ini lebih dalam, bagi teman-teman dosen yang merasa kesulitan untuk menulis ya artikel ilmiah yang dipublikasikan, yang diprioritaskan untuk dipublikasikan di jurnal-jurnal internasional Scopus ya, yang penerbit-penerbit ternama, kemudian untuk menulis buku dan kegiatan tridharma yang lain, Bapak Ibu dosen bisa mendownloadnya melalui link yang sudah saya sediakan pada deskripsi dari video saya, dan itu sudah terbukti di diri saya sendiri dan teman-teman yang lain gitu. Jadi silakan Bapak Ibu dosen memanfaatkan hal tersebut. Nah, terkait dengan pengembangan karir dosen, berarti kita berbicara terkait dengan peningkatan jabatan akademik dosen gitu. Nah, kalau kita lihat bahwasanya kebijakan-kebijakan yang dibuat ya itu lebih kepada memberatkan dosen. Jadi kalau ada statement bahwa kita akan mengurangi beban administrasi dosen, itu dari beberapa teman-teman dosen yang sudah mengalaminya terkait dengan kebijakan yang baru keluar, itu benar-benar cukup memberatkan ya. Nah, saya tidak membahas yang asisten ahli dan lektor karena tidak terlalu ribet sebenarnya, tetapi untuk jalur ke lektor kepala dan guru besar ini cukup membingungkan karena syarat utamanya itu kan ada syarat khusus ya, yaitu harus publikasi di jurnal internasional bagi teman-teman yang memiliki kualifikasi pendidikan magister. Sedangkan untuk yang cukup ke Sinta 1 ataupun Sinta 2 itu bagi dosen-dosen yang memiliki kualifikasi pendidikan doktor. Nah, tetapi terlepas dari beliau adalah dosen-dosen adalah kualifikasi pendidikannya S2 ataupun doktor, ya magister ataupun doktor, maka tetap dia harus menghasilkan publikasi. Nah, ini yang menjadi banyak tantangan ya kepada teman-teman dosen yang merasa bahwa menulis itu sulit dan lain sebagainya. Nah, sehingga saya mencoba ya untuk membuatkan prompting di ChatGPT yang bisa Bapak Ibu manfaatkan ya untuk menulis, sehingga proses menulisnya itu jauh lebih cepat. Nah, jadi prinsip plenonya itu mengutamakan penilaian bagi dosen yang memasuki batas usia pensiun, dosen tidak tetap, usulan split decision, dan yang mengajukan banding ya. Jadi ada prosesnya seperti ini. Jadi misalnya kita mulai menyusun, kemudian itu diserahkan ke Departemen Sumber Daya Pembuka Periode Penilai. Kemudian informasi tersebut akan disampaikan melalui perguruan tinggi, LL-Dikti, dan perguruan tinggi kementerian lain yang mengajukan usulan. Nah, kemudian dari perguruan tinggi itu akan memilih asesor secara acak, ya, gitu. Jadi asesor melakukan konfirmasi kesediaan, apakah ia bersedia atau tidak, ya. Kalau misalnya dia bersedia, maka asesor akan melakukan penilaian. Tetapi kalau tidak bersedia, maka sistem penilaian asesor itu dikembalikan lagi, ya, untuk mencari asesor yang lain. Nah, kalau iya, berarti asesor melakukan penilaian, kemudian direkomendasikan. Jadi asesor itu menilai, kemudian merekomendasikan, kemudian masuk ke plenonya ya. Nah, ini akan muncul bahwa indikasi butuh tinjauan atau
belum direkomendasikan. Jadi ada dua keputusan di dalam hal tersebut, ya, gitu. Nah, ketika misalnya sudah tidak ada masalah ya, maka tidak perlu ditinjau. Nah, setelah itu masuk ke validasi dan penetapan hasil akhir oleh direktur. Nah, kalau misalnya dalam hal ini tidak terjadi ada kesalahan ya, maka itu akan dikembalikan lagi ke LLDikti-nya. Tetapi kalau tidak ada masalah di situ, maka yang bersangkutan itu akan menerima sertifikat uji kompetensi dan baru selesai. Nah, tetapi dari rangkaian ini Bapak Ibu dosen itu tetap kita harus mengumpulkan KUM ya. Kita harus mengumpulkan KUM sesuai dengan persyaratan kebijakan kenaikan jabatan akademik dosen ya. Lektor kepala tinggal yang dituju itu mau lektor kepala 4A, 4B atau 4C ya, itu tergantung dari jumlah KUM yang Bapak Ibu kumpulkan seperti itu. Nah, kemudian untuk yang jalur profesor ini kurang lebih sama dengan apa yang dilakukan oleh lektor kepala ya, cuman untuk jalur profesor, untuk ke profesor ini syarat khususnya itu tidak menggunakan jurnal Sinta 1 atau Sinta 2. Semuanya harus internasional bereputasi. Nah, di sini permasalahannya kalau untuk yang profesor. Banyak kasus-kasus teman-teman dosen itu yang curhat ya, terkait dengan pengajuan ke jabatan akademik fungsionalnya yang ke profesor itu yang bermasalah di syarat khususnya gitu. Jadi, kalau kebanyakan yang diceritakan ke saya itu adalah lebih kepada hal-hal yang tidak tertulis di dalam kebijakan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, seringkali asesor-asesor PAK ini bertindak seakan-akan sebagai reviewer artikel. Jadi bukan mereview dokumen ajuannya, tetapi yang mereka review itu adalah artikel yang sudah terbit. Nah, padahal yang namanya artikel sudah terbit itu adalah mereka sudah melalui proses review yang sudah ditunjuk oleh editor jurnal gitu, yang dilakukan secara blind reviewer gitu. Nah, ini yang seringkali terjadi kesalahpahaman antara asesor memposisikan asesor itu sebagai reviewer artikel atau sebagai reviewer dokumen. Nah, kalau kita bertindak sebagai reviewer PAK, berarti kita tidak boleh menjudge artikel orang yang sudah terbit itu seakan-akan kita itu seperti reviewer artikel. Jadi menilai konteks dari artikel tersebut. Gitu. Jadi kita itu hanya cukup untuk menilai bahwa jurnalnya ini apakah masuk jurnal yang bagus, apakah tidak berpotensi untuk discontinue dalam beberapa tahun ke depan, seperti itu. Jadi tidak lagi melihat isi konteksnya. Kita bukan lagi mengomentari bahwa pendahuluannya tidak sesuai, tidak ada novelty-nya dan lain sebagainya. Yang jelas begini, artikel yang sudah terbit itu berarti sudah memenuhi standar pada jurnal tersebut. Gitu. Ya. Dan itu sudah dilakukan secara profesional gitu ya. Jadi seringkali saya sampaikan di video-video saya yang lain bahwa sepertinya para asesor PAK ini tidak memiliki SOP yang jelas di dalam menilai dan tidak memiliki suatu kesamaan persepsi gitu, atau ketidakpahaman mereka di dalam menilai dokumen PAK dan mengetahui bahwa jurnal-jurnal yang bagus itu seperti apa kalau mereka sudah ketemu pada artikel-artikel yang sudah terbit gitu. Makanya seringkali saya sampaikan bahwa kalau mau menjadi reviewer PAK itu, standar seleksinya itu bukan karena dia sudah memiliki jabatan akademik, katakanlah profesor seperti itu. Tidak. Kalau menurut saya ini kebijakannya harus dibuat, harus dirubah. Ya. Kenapa demikian? Bahwa banyak teman-teman dosen itu tidak bergelar profesor, tetapi pemahaman tentang jurnalnya lebih paham gitu ya, karena mereka seringkali mensubmit artikel dan menerbitkan artikel-artikel di jurnal ternama sehingga punya pengalaman gitu. Tetapi kalau hanya cuma berdasarkan kepada jabatan akademik, kemudian dia tidak memiliki pengalaman-pengalaman mensubmit, saya yakin bahwa para asesor-asesor yang kebanyakan ya, kalau ditanya bahwa
Tahu nggak jurnal SGI, ASGI, ya? Saya yakin mereka tidak akan tahu. Gitu. Bagaimana mendeteksi jurnal-jurnal yang berpotensi dalam beberapa tahun ke depan itu bisa discontinue? Ya saya kira mereka tidak akan, banyak yang tidak tahu gitu. Karena tidak diimbangi dengan pengalaman seperti itu. Jadi kalau memposisikan atau kalau terjadi hal semacam ini, maka banyak dosen-dosen kita yang dirugikan gitu. Jadi saya kira kementerian harus berpikir ulang ya terkait dengan perekrutan asesor PAK ya, bukan karena berdasarkan jabatan akademiknya yang sudah menjadi profesor, tetapi harus berdasarkan pada pengalaman gitu. Dan juga harus dilihat track recordnya. Kalau misalnya di Google Scholar-nya itu lebih kepada nama kedua, ketiga, atau sebagai co-authors, itu sudah meragukan. Seharusnya dia first authors, ya. Seharusnya first authors. Kalau yang co-authors, ya kita tidak bisa pungkiri ya. Bisa dikatakan 99% dosen-dosen di Indonesia itu kalau co-authors itu nebeng. Nggak ada kontribusinya sama sekali. Seperti itu. Yaitu ya banyak yang terjadi di itu. Jadi kalau saya mau merekrut orang dosen untuk menilai PAK nasional internal, PAK teman-teman dosen yang akan terutama ke guru besar, saya tidak melihat dari jabatan akademiknya, tetapi berdasarkan dari pengalaman dia. Saya melihat recordnya dan dia harus first author di beberapa jurnal. Dan selanjutnya itu adalah, nah ini Kemendikti-Ristek 63 ya. Ini pernah saya kritisi terkait dengan ketika waktu itu melakukan sosialisasi bahwasanya apa yang disampaikan di dalam kebijakan Kemendikti-Saintek ini itu lebih kepada membebankan teman-teman dosen yang untuk mengajukan kenaikan jabatan akademik dosen. Itu yang pertama. Yang kedua, di dalam sosialisasi itu tidak disampaikan bahwa pada jurnal terbitan tahun berapa kita harus mengumpulkan tetek bengeknya yang tidak begitu penting. Nah, apa yang saya maksud? Jadi begini. Di dalam proses penyampaian di sosialisasi tersebut, salah satu pembicaranya itu menyampaikan bahwa kita itu harus mengumpulkan korespondensi dari artikel yang kita yang sudah terbit ya, mulai dari email yang masuk ke kita ya, email itu first submission ya, first submission, kemudian proses reviewernya, kemudian proses kita merespon. Dokumen-dokumen itu yang kita sampaikan itu tidak terlalu penting menurut saya. Karena begini, artikel yang sudah terbit itu ya sudah melalui proses itu. Jadi untuk apa? Apa pentingnya? Ya. Jadi udahlah, kita percaya saja kepada mereka. Yang terpenting itu adalah tugasnya asesor itu mendeteksi apakah jurnal ini baik atau tidak, gitu saja. Ya, jadi kalau misalnya hanya cuma 1-2 artikel, oke lah. Tetapi kalau banyak, dia sudah beberapa tahun belum pernah mengajukan jabatan akademik dosen, ya, itu akan membuat butuh waktu untuk mengumpulkan hal tersebut. Nah, apalagi perlu juga diketahui bahwa tidak semua jurnal itu kita akan mendapatkan first submission, email first submission. Tidak semua jurnal, gitu. Jadi kalau nggak percaya silakan tanya ke teman-teman dosen yang submit ke jurnal-jurnal SGI ya, gitu. Itu tidak pernah gitu. Jadi ya kebijakan, kalau buat kebijakan itu harus juga berdasarkan pengalaman gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam proses sosialisasi tersebut itu juga tidak disampaikan bahwa yang boleh kita kumpulkan file korespondensinya itu pada artikel yang mulai tahun berapa, pada bulan keberapa gitu. Nah, kalau kita melihat pada Kemendikti-Saintek nomor 63 tahun 2025 ini, maka semestinya pada saat aturan itu dirilis, maka artikel yang terbit setelah itu, setelah kebijakan ini, aturan ini dirilis, maka itu yang berlaku. Tetapi kalau artikel yang sebelum aturan ini dirilis, maka untuk mengumpulkan korespondensinya tidak perlu. Seharusnya kan begitu, tetapi dalam sosialisasi itu tidak disampaikan. Gitu. Ya, jadi ya silakan Bapak Ibu berspekulasi masing-masing, mengomentari apakah ini perlu disikapi atau tidak. Gitu ya.
Nah, itu strategis kenaikan jabatan akademik ya. Itu yang pertama itu adalah proses kenaikan jabatan akademik yang transparan dan akuntabel. Nah, sayangnya ya oke lah, mungkin sudah transparan ya, tetapi banyak kekecewaan yang ditimbulkan oleh teman-teman dosen. Nah, untuk kenaikan jabatan profesor itu dilakukan evaluasi holistik ya, rekam jejak. Nah, ini yang sudah pernah saya sampaikan bahwa teman-teman dosen yang akan maju ke profesor itu rekam jejaknya dicek ya di Google Scholar. Jadi ketika Bapak Ibu sudah menjadi dosen, itu rekam jejaknya tetap akan dicek Bapak Ibu. Nah, kenaikan jabatan akademik dosen bagi dosen tetap dan dosen tidak tetap itu sebelumnya NIDK yang memenuhi persyaratan. Dan keempat, batas maksimal pengajuan kenaikan jabatan akademik dosen itu 3 bulan sebelum batas usia pensiun, khusus untuk masa transisi ya, dan akan kembali menjadi 1 tahun pada masa setelah transisi. Dan kelima itu syarat khusus kenaikan jabatan akademik dari AA sampai dengan profesor itu mengakomodir hasil karya seni ya. Jadi karya-karya seni itu juga telah diakomodir yang diakui oleh perguruan tinggi nasional maupun internasional. Nah, ini yang banyak muncul komentar bahwa apakah harus Scopus? Ya, kalau kita lihat ya, kalau misalnya diakui secara karya seninya diakui secara internasional tidak harus Scopus gitu. Nah, syarat khusus untuk lektor kepala bagi kualifikasi pendidikan magister disamakan dengan yang berkualifikasi pendidikan doktor ya. Jadi tidak lagi harus ke jurnal internasional untuk yang magister ya. Tidak harus gitu. Jadi sudah minimal Sinta 1 atau Sinta 2 ini sebenarnya sudah diturunkan levelnya gitu ya. Yang minimal publikasi di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 dan 2 sebagai penulis pertama. Nah, untuk ke profesor bagi dosen yang lulus pendidikan doktor kurang dari 3 tahun tidak perlu syarat dokumen tambahan jurnal internasional bereputasi. Ya, jadi teman-teman dosen kalau melihat dari pengalaman teman-teman saya yang mengajukan setelah lulus dari doktor itu tidak harus sebenarnya menunggu 3 tahun. 1 tahun pun itu boleh mengajukan ya. Tapi karena kita yang teman-teman yang lulusan-lulusan yang memiliki syarat kelulusan itu di jurnal internasional sebenarnya tidak masalah ya. Tetapi yang menjadi masalah itu adalah beberapa teman-teman saya itu bahkan bisa lulus tanpa harus jurnal internasional gitu. Ya, itu silakan Bapak Ibu cek di universitas masing-masing lah seperti itu. Nah, selanjutnya itu adalah pengangkatan pertama dosen ke dalam jabatan akademik dosen. Nah, ini kalau yang ini kan lebih kepada ini ya. Aturan itu yang dibuat bahwa untuk ijazah magister atau yang sederajat itu memiliki ijazah doktor dan memiliki ijazah doktor atau sederajat itu pengangkatan pertama itu kalau yang magister itu sudah lektor, sudah asisten ahli, sedangkan yang ijazah doktor itu sudah yang lektor seperti itu. Kemudian memiliki pengalaman kerja sebagai dosen paling singkat 1 tahun, kalau dulu itu 2 tahun. Kemudian karya ilmiah itu bisa di jurnal nasional terakreditasi ataupun di jurnal internasional, tetapi sebagai penulis pertama gitu. Kemudian pengangkatan pertama itu tadi sudah saya sebutkan ya, jadi tidak perlu harus menunggu sekian tahun dulu baru mendapatkan asisten ahli dan lain sebagainya. Dan ini syarat khusus untuk kenaikan jabatan akademik dosen itu sudah saya jelaskan tadi seperti apa yang lektor kepala dan guru besar. Yang terpenting itu begini, untuk lektor kepala dan guru besar dan untuk pendidikan magister maupun yang doktor itu kan magister sudah disamakan ya dengan doktor ya, minimal harus Sinta 1 atau Sinta 2, dan kemudian karya ilmiah yang di jurnal internasional yang terindeks oleh lembaga pengindeks internasional bereputasi sebagai penulis pertama ya, atau sebagai penulis corresponding, tapi yang diutamakan itu adalah sebagai penulis pertama. Kemudian untuk profesor, karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi dan terindeks dengan nilai SGR lebih dari 0,1 atau jurnal impact faktornya 0,05 lebih dari 0,05 sebagai penulis pertama, atau hasil karya seni yang diakui secara internasional bagi bidang ilmu seni dan memiliki 1 karya syarat khusus tambahan yaitu di jurnal internasional tadi itu Bapak Ibu. Nah, ini di penjelasan yang lainnya bahwasanya
pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif ya. Ini salah satu Bapak Ibu ya. Pilih salah satu karena di dalamnya itu atau ya. Jadi tidak ini ya. Yang pertama itu jelas ya. Untuk yang mau ke profesor itu harus pernah mendapatkan hibah kompetitif gitu. Kemudian untuk yang ini 2, 3, 4 itu atau gitu. Jadi yang utama itu adalah yang pertama Bapak Ibu. Yang kedua itu pernah membimbing program doktor. Jadi kalau misalnya di universitasnya tidak ada program doktornya dan tidak pernah membimbing mahasiswa doktor, ya tidak perlu harus dipikirkan. Atau bahkan tidak pernah menguji itu juga tidak perlu harus dipikirkan. Tetapi yang paling mudah itu sebagai reviewer ya, paling sedikit di jurnal internasional bereputasi yang berbeda. Nah ini jadi pilihan 1 dan pilihan 4 itu ini sangat memungkinkan bagi teman-teman dosen yang tidak mau di kampusnya tidak memiliki program doktor. Itu yang paling memungkinkan. Tetapi kalau yang di kampusnya punya program doktor, maka dia bisa untuk keseluruhannya 1 sampai 4 itu bisa terlaksana gitu. Nah, yang paling juga memungkinkan itu sebenarnya poin ketiga ya. Jadi menguji mahasiswa untuk yang doktoral seperti itu. Nah, kemudian ini adalah ketentuan kepangkatan. Jadi untuk dosen ASN dan non ASN karena di Indonesia itu berlaku dualisme aturan gitu ya. Saya juga bingung kenapa ketika di negara-negara yang lain itu dosen hanya cuma dosen nasional, di Indonesia harus ada yang non ASN dan ASN. Jadi dosen non ASN itu kenaikan ke jenjang jabatan 1 tingkat lebih tinggi, tidak memperhatikan pangkat ataupun golongan ruang penyetaraan yang memiliki dalam jabatan. Kemudian kenaikan lektor kepala ke profesor memiliki masa kerja 10 tahun sejak jabatan akademik pertamanya Bapak Ibu ya. Bukan sejak pertama kali mendapatkan lektor kepala, bukan. Tetapi sejak jabatan akademik pertamanya mulai dari asisten ahli itu. Nah, kemudian kenaikan asisten ahli ke lektor dapat dilakukan bagi dosen PNS, itu untuk yang khusus dosen PNS ya dengan pangkat golongan 3B atau asisten ahli. Ya, kenaikan lektor ke lektor kepala dapat dilakukan bagi dosen PNS dengan pangkat golongan 3D, dan kenaikan lektor kepala ke profesor dapat dilakukan dari pangkat golongan 4A, 4B atau 4C ya. Jadi dan memiliki masa kerja 10 tahun ya. Jadi untuk lompat jabatan sekarang tidak ada gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Nanti kita akan ketemu pada video-video berikutnya. Saya Iri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.